Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafemik, grafem fonem BI, fonem, alofon, dan ejaan. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu grafemik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, grafemik adalah penyelidikan mengenai tulisan atau huruf dalam sistem aksara. Grafemik adalah cabang linguistik yang mempelajari tulisan dan cetakan sebagai sistem tanda. Grafemik berkaitan dengan cara-cara biasa kita menyalin bahasa lisan. Baik, yang pertama yaitu grafem fonem BI. Grafem dan fonem adalah konsep dalam fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem pelambangan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf, sedangkan fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, menurut pedoman EYD, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan dan lambang unsur suprasegmental. Yang pertama ada grafem fonem vokal, fonem I, alofon I, grafem I, contoh kata awal itu, contoh kata tengah apik, dan contoh kata akhir api. Fonem E, alofon E, dan grafem E, contoh kata pada awal ekor, kata tengah monyet, contoh kata akhir yaitu sate. Yang ketiga ada E, alofon E, grafem E, contoh pada kata awal emas, contoh kata tengah kera, contoh pada kata akhir kade. Yang keempat ada U, alofon U kecil dan U besar. Grafem U, contoh kata awal yaitu uji, contoh kata tengah dapur, contoh kata akhir lagu. Yang kelima ada O, alofon ada O kecil dan O terbalik. Grafem O, contoh kata awal adalah obat, contoh kata tengah ekor, contoh kata akhir bakso. Yang terakhir ada A, alofon A, grafem A, contoh kata awal api, contoh kata tengah pisah, dan contoh kata akhir lupa. Yang kedua ada grafem fonem diftong. Yang pertama fonem AU, grafem AU, contoh pada kata awal aula, contoh pada kata akhir pulau. Yang kedua fonem I, grafem I, contoh kata akhir landai. Fonem ketiga itu ada oi, grafem oi, contoh kata akhir sekoi. Fonem E, grafem E, contoh kata akhir survei. Baik, yang ketiga ada grafem fonem konsonan, yaitu fonem B, alofon B dan P, grafem B, contoh kata awal baku, contoh kata tengah rebut, contoh kata akhir jawab. Fonem kedua ada P, alofon P, grafem P, contoh kata awal paku, contoh kata tengah bapak, contoh kata akhir sikap. Fonem M, alofon M, grafem M, contoh kata awal muka, contoh kata tengah aman, dan contoh kata akhir dalam. Selanjutnya fonem W, alofon W, grafem W dan U, contoh kata awal waris, contoh kata tengah awan, dan contoh kata akhir limau. Fonem F, alofon F, grafem F dan V, contoh kata awal fasih, vitamin,
contoh kata tengah sifat afatur. Contoh kata akhir aktif. Fonem D, alofon D dan T, grafem D. Contoh kata awal data, contoh kata tengah adat, dan contoh kata akhir abad. Fonem T, alofon T, grafem T. Contoh kata awal tari, contoh kata tengah batik, dan contoh kata akhir dekat. Fonem N, alofon N, grafem N. Contoh kata awal nasi, contoh kata tengah tanam, dan contoh kata akhir jalan. Fonem L, alofon L, grafem L. Contoh kata awal lari, contoh kata tengah malam, contoh kata akhir batal. Fonem R, alofon R, grafem R. Contoh kata awal rasa, contoh kata tengah keras, contoh kata akhir benar. Fonem Z, alofon Z, grafem Z. Contoh kata awal sakat, contoh kata tengah rahasia, contoh kata akhir aziz. Fonem S, alofon S, grafem S. Contoh kata awal sakit, contoh kata tengah asap, contoh kata akhir balas. Fonem F, alofon F, grafem Shi. Contoh kata awal syahid, contoh kata tengah asyar, contoh kata akhir arsy. Fonem N, alofon N, grafem nya. Contoh kata awal nyala, contoh kata tengah banyak. Fonem J, alofon J, grafem J. Contoh kata awal jala, contoh kata tengah ajal. Fonem C, alofon C, grafem C. Contoh kata awal cari, contoh kata tengah acar. Fonem Y, alofon Y, grafem Y dan I. Contoh kata awal yatim, contoh kata tengah ayun, dan contoh kata akhir lalai. Fonem G, alofon G, grafem G. Contoh kata awal gila, contoh kata akhir lagu. Alofon K, grafem K. Contoh kata akhir gudeg. Fonem K, alofon K, grafem G. Contoh kata awal kira, contoh kata tengah akal, dan contoh kata akhir jarak. Fonem N, alofon M, dan grafem kah. Contoh kata awal nganga, contoh kata tengah angin, dan contoh kata akhir abang. Fonem X, alofon X, grafem H. Contoh kata awal khas, contoh kata tengah akhir, contoh kata terakhir tarik. Fonem H, alofon H, grafem K. Contoh kata awal habis, contoh kata tengah bahu, contoh kata akhir sudah. Glotal lambang dari K, alofon glotal lambang dari K, grafem O. Contoh kata tengah nikmat, saat. Contoh kata akhir bapak. Baik, yang keempat ada lambang unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental tidak bersifat fonemi, tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat dan diberi lambang berupa tanda baca, yaitu yang pertama untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik. Yang kedua untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya. Yang ketiga untuk kalimat imperatif diberi tanda baca tanda seru. Yang keempat untuk kalimat interjektif diberi tanda baca tanda seru. Yang kelima untuk menandai bagian-bagian kalimat digunakan tanda koma dan titik koma. Baik, itulah tadi materi tentang grafem fonem BI.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alofon. Alofon adalah varian bunyi yang diambil oleh satu fonem. Alofon adalah varian bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon memiliki kesamaan fonetik atau kesamaan dalam bentuk, tetapi membedakannya secara detail. Adapun contohnya yaitu yang pertama, dalam bahasa Indonesia ada fonem E dengan alofon E dan E terbalik, serta fonem E dengan alofon E. Yang kedua, kata ampun memiliki alofon M yang berbeda dengan kata ampuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang erfungsi membedakan makna. Misalnya, pada fonem E memiliki alofon E dan E terbalik, serta fonem E memiliki alofon E. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, seperti pada kata cakar dan cagar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu ejaan. Ejaan adalah konvensi gratis, yakni perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menulis bahasanya. Artinya, bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang grafis yang disebut huruf dan dilengkapi dengan tanda baca. Ejaan yang ideal adalah ejaan yang hanya menggunakan sebuah huruf untuk sebuah fonem atau sebuah fonem dilambangkan dengan sebuah huruf. Ejaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan istilah, serta untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Standar ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUB, yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 2015. Namun, pada Agustus 2022, versi baru EYD diperkenalkan kembali sebagai standar. Contohnya, penggunaan ejaan yang benar adalah periksa, bukan priksa, dan ejaan aktivitas, bukan aktivitas. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan pada materi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.